Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di situs Purbakala Sangiran untuk rombongan dari SMA Negeri 1 Jakarta kelas 10, benar ya? Oke, selamat datang untuk adik-adik SMA Negeri 1 Jakarta. Sebelum memulai tur kita pada pagi hari ini, kakak ingin mengenalkan diri. Nama kakak adalah Teja. Kakak sebagai tour guide yang memimpin tur kita berkeliling-keliling situs Purbakala Sangiran untuk pagi hari ini. Jadi nanti kakak akan menjelaskan berkeliling-keliling. Nanti kalau teman-teman ingin ajukan pertanyaan, silakan angkat tangan dan tinggal bertanya. Oke, sebelum memulai, kakak ingin bertanya, udah ada yang pernah ke Sangiran sebelumnya? Udah pernah. Yang lain udah? Oh, udah juga. Oke. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali ke sini jangan khawatir. Kakak jelaskan dari asal muasalnya. Situs Purbakala Sangiran ini berlokasi di Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Menurut UNESCO, pada tahun 1945, situs Purbakala Sangiran ini diakui karena situs Purbakala Sangiran merupakan situs yang penting. Kenapa bisa situs yang penting? Karena banyak ditemukannya fosil manusia, fosil flora dan fauna, kebudayaan dan juga lingkungan yang ada di sini. Eh, Setelah terbukanya situs Purbakala Sangiran, ditemukanlah 13.000 fosil yang berada di situs Purbakala Sangiran. Maka dari itu banyak peneliti dari Indonesia maupun dari mancanegara datang ke sini untuk meneliti dan mempelajari tentang fosil-fosil manusia, fauna, tumbuhan, lingkungan dan kebudayaan. Nah, selain itu di situs Purbakala Sangiran juga merupakan situs terbesar se-Asia. Bahkan ada juga yang mengatakan terbesar di mancanegara. Oke, selanjutnya kita akan berkeliling menuju 3 ruang pamer. Ya, ruang pamer yang pertama itu dengan tema kekayaan Sangiran. Oke, kita sudah masuk di ruang manusia dan lingkungan. Di dalam ruang manusia dan lingkungan ini dijelaskan tentang evolusi dari manusia. Evolusi manusia itu termasuk dari evolusi biologis yang menjadi awal mula manusia itu lahir. Dari Homo sapiens merupakan nenek moyang dari Homo erectus yang menguasai atau yang tinggal di kawasan Asia. Nah, bisa dilihat di gambar ini merupakan gambar dari evolusi manusia yang sebelumnya manusia berjalan dengan bungkuk, kemudian bertahap, kemudian ia berjalan dengan tegap. Yang berjalan tegap itu manusia seperti kita, manusia yang sempurna, yang hidup sempurna. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di ruang Gajah Sangiran. Gajah Sangiran bisa dilihat di sebelah sini ada tulang belulang dari Gajah Sangiran yang ditemukan di Sangiran. Ini merupakan cikal bakal dari gajah yang bisa kita lihat sekarang yang ada di kebun binatang. Eh, nah, Gajah Sangiran ini terdapat 3 jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada gajah mastodon. Ia tuh memiliki ciri-ciri apabila didekati oleh manusia, ia pasti akan menyerang atau akan berlari karena ia tidak terbiasa hidup berdampingan dengan manusia. Bisa disebut gajah primitif. Nah, yang kedua itu tipe 2 gajah pretogon. Nah, ciri-cirinya itu gadingnya itu berbulat pipih dan bulat panjang, melengkung. Melengkung ke samping sini ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu elepas. Gajah tipe elepas ini merupakan gajah modern. Ini merupakan gajah cikal bakal dari gajah yang bisa kita lihat sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang Homo erectus. Bisa dilihat ini ya, gambar dari Homo erectus. Ya teman-teman, dia emang nggak pakai baju dan kelihatan itunya. Tapi emang pada zaman seperti itu belum ada pemikiran untuk menutupi area tubuh. Oke teman-teman, kita lanjut. Bisa dilihat ini tayangan video dari Homo erectus. Video ini berisi tentang bermigrasinya Homo erectus dari Afrika menuju Sangiran.
Kenapa ia bisa bermigrasi? Karena pada saat itu permukaan air laut itu menurun. Dan juga di video ini terdapat tentang evolusi dari lingkungan di daerah Sangiran. Maka dari itu di daerah Sangiran bisa kita temukan fosil-fosil binatang, fosil-fosil manusia purba, dan alat batu dari manusia purba itu sendiri. Nah, teman-teman, ini bisa dicatat ya, jenis-jenis dari Homo erectus. Terdapat 3 jenis dari Homo erectus. Yang pertama itu jenis Homo erectus arkaik. Nah, yang arkaik ini merupakan Homo erectus yang paling tua. Ia memiliki badan yang kekar, ditemukan di daerah Sangiran, dan memiliki kapasitas otak 870 cc. Nah, yang kedua itu jenis tipik, teman-teman. Jenis tipik ini ditemukan juga di Sangiran. Ia memiliki ciri-ciri bentuk tengkorak yang agak ramping dan kapasitas otak itu sekitar 1000 cc. Nah, yang terakhir ini Homo erectus progresif, teman-teman. Homo erectus progresif ini lebih maju dibandingkan tipe Homo erectus yang sebelumnya. Memiliki ciri-ciri yang otaknya itu sudah mencapai 1000 cc. Ditemukannya di Ngandong, Blora. Oke teman-teman, ruang pamer 1 udah selesai. Sekarang kita berpindah ke ruang pamer 2 dengan tema langkah-langkah kemanusiaan. Ayo kita menuju ke sana, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke ruang pamer 2, tema langkah-langkah kemanusiaan, dan kita sekarang udah masuk di ruang Big Bang. Yang kita tahu Big Bang itu sebuah ledakan besar, merupakan teori dari terbentuknya alam semesta atau jagat raya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini tayangan video. Apabila teman-teman berada di sini, teman-teman bisa melihat tentang terbentuknya alam semesta. Yang kita tahu alam semesta ini terbentuk dengan teori Big Bang, yaitu teori ledakan besar, lalu terciptanya hawa panas, lalu bergabungnya unsur-unsur kimia. Yang pertama itu ada hidrogen dan helium. Lalu mereka bergabung satu sama lain, lalu terciptanya alam semesta. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di ruang evolusi. Tadi udah di ruang pamer 1 udah ada tentang evolusi. Nah, di sini lebih ditekanin lagi tentang evolusi dari manusia. Yang kita tahu teori Charles Darwin ia mengemukakan manusia itu berasal dari monyet. Nah, di sini tuh ada tayangan video yang menjelaskan teori Charles Darwin itu bukan yang pertama tentang evolusi manusia, tetapi ada yang pertama kali itu yang bernama MP Doles tahun 495 sebelum Masehi. Ia mengatakan manusia itu berasal dari lumpur, kemudian ia menjadi tanaman, kemudian menjadi hewan, lalu menjadi manusia. Ia mengatakan seperti itu, teman-teman. Nah teman-teman, selain tentang teori evolusi dari para tokoh, ada juga teori evolusi mengapa makhluk hidup itu berubah dari generasi ke generasi. Ada 3 tahapan kenapa makhluk hidup itu berubah dari generasi ke generasi. Yang pertama itu ada seleksi alam, teman-teman. Nah, seleksi alam ini yang dimaksud, yang kita tahu makhluk hidup harus beradaptasi dari lingkungan yang ia tinggali. Sebagai contoh, misal ada sebuah tikus yang melahirkan 2 anak tikus. Yang pertama itu anak tikus dengan yang gesit dan lincah, dan yang kedua itu tikus yang lemah dan lambat. Nah, pembedanya ini, tikus yang larinya kencang ini tuh bisa mencari makan dengan mudah, dan apabila ada mangsa yang ingin menangkapnya, ia dengan mudah berlari. Berbeda dengan tikus yang lambat, ia pasti sulit untuk mencari makan, dan juga ia akan mudah ditangkap mangsa. Nah, yang kedua itu ada adaptasi, teman-teman. Setelah seleksi alam, kemudian ada adaptasi. Nah, di adaptasi ini tikus yang tadi itu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, maka dari itu muncullah variasi. Variasi ini kenapa ada makhluk yang baru gitu. Nah, karena ada variasinya. Dari yang awalnya seleksi alam, kemudian adaptasi, kemudian bervariasi. Muncullah
makhluk yang baru yang tidak ada sebelumnya, tidak ada menjadi ada gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di ruang penelitian manusia purba di Indonesia. Nah, bisa dilihat teman-teman, pada tahun 1891 bulan September, Eugene Du Bois berhasil menemukan atap tengkorak dengan berkapasitas 900 cc dan tulang paha kiri dan juga gigi yang primitif di Trinil teman-teman. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa pemiliknya ini berjalan tegak. Nah, ini merupakan dari missing link dari teori Darwin. Berarti Eugene Du Bois ini berhasil menemukan missing link yang sebelumnya tidak dapat ditemukan. Akhirnya ia berhasil mendapatkan. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di ruang kehidupan berburu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada lagi kita bisa melihatkan manusia purba. Nah, di sini itu dijelaskan tentang zaman batu tua atau Paleolitikum, yaitu aktivitas mereka itu food gathering dan hunting period atau mengumpulkan makanan dan berburu teman-teman. Nah, mereka itu hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Ia itu hidup berkelompok sekitar 20 sampai 50 anggota teman-teman. Nah, untuk yang laki-laki itu kerjanya itu hunting period atau berburu hewan, dan yang perempuannya itu mengumpulkan makanan. Kenapa hidupnya itu nomaden? Karena ia itu mengandalkan alam teman-teman. Apabila alam yang ia sudah tinggali itu tidak ada makanan, ia akan berpindah menuju lokasi tempat tinggal baru yang kebutuhan makannya itu terpenuhi teman-teman. Oke teman-teman, kita udah berpindah. Sekarang kita berada di ruang cincin api teman-teman. Bisa dilihat ini adalah peta dunia. Nah, yang merah-merah ini, garis-garis merah ini merupakan cincin api Pasifik, atau nama familiarnya itu Ring of Fire teman-teman. Ini merupakan jalur yang sering ditemukannya gempa bumi dan letusan gunung berapi, karena banyak gunung berapi yang ditemukan di sini teman-teman. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang dilewati Ring of Fire. Maka dari itu tidak heran Indonesia itu suka terjadi gempa bumi ataupun letusan gunung berapi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita di ruang penelitian arkeologi. Nah, bisa dilihat teman-teman, banyak penjelasan-penjelasan tentang penelitian yang sudah dilakukan di situs Purbakala Sangiran teman-teman. Nah, bisa dilihat juga ada penjelasan tentang Homo erectus progresif yang ditemukan di Ngandong Blora, dan ada juga asal mula dari situs Purbakala Sangiran. Pada tahun 1883, peneliti dari luar negeri P.A.C. Semuling ini meneliti dan mengeksploitasi pada abad ke-19 teman-teman. Lalu ia berhasil menemukan fosil yang berada di Sangiran. Nah, selain P.A.C. Semuling, Eugene Du Bois juga pernah meneliti di Sangiran teman-teman, tetapi ia berpindah dan ia lebih fokus meneliti di Trinil. Nah teman-teman, sekarang kita udah berada di ruang kedatangan manusia modern. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini ada panggung. Nah, habis itu ada 4 fosil manusia purba. Nah, salah satunya ini ada manusia songkeprek teman-teman. Ini merupakan replika. Ia ditemukan dengan posisi terlipat dengan alat batu serpih teman-teman. Oke teman-teman, ruang pamer 2 udah selesai sampai sini. Sekarang kita berpindah ke ruang pamer 3. Ini nggak kalah seru teman-teman, karena temanya tentang masa keemasan Homo erectus. Tadi udah jelaskan seputar Homo erectus di ruang pamer 1, ruang pamer 2. Nah, di ruang pamer 3 ini lebih dikemas lebih dalam ya teman-teman tentang Homo erectus. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di ruang pamer 3 dengan tema masa keemasan Homo erectus. Nah, sekarang kita udah berada di ruang dari masa kehidupan Homo erectus teman-teman. Bisa dilihat di sebelah sini ada panggung, merupakan replika dari aktivitas kehidupan dari Homo erectus teman-teman. Nah, Homo erectus itu tadi kita sudah bahas, yaitu hunting period atau berburu hewan. Nah, ia melakukan berburu hewan dengan alat batu teman-teman, alat batu serpih.
ia menangkap, kemudian ia mengulitinya dengan alat batu teman-teman, kemudian ia masak dan ia sajikan kepada kelompoknya yang sekitar 20-50 orang berjumlahnya. Nah, untuk yang perempuan, ia itu mengumpulkan makanan yang berada di sekitar lokasi tempat ia tinggal. Nah, kemudian apabila makanan ia sudah habis, ia akan berpindah, atau sebutannya itu nomaden. Makanya ia disebut orang-orang yang nomaden, karena hidupnya itu berpindah-pindah tempat mengikuti alam. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di ruangan Homo floresiensis. Nah, bisa dilihat teman-teman, yang memegang tombak itu merupakan replika dari Homo floresiensis buatan dari Elizabeth Dennis teman-teman. Yang sebelumnya hanya ditemukan fosil tengkorak, kemudian diteliti lebih dalam, kemudian didapatlah hasil sempurna dari Homo floresiensis. Kemudian dibuatlah replika yang bisa kita lihat begitu teman-teman. Ini terlihat seperti asli ya teman-teman. Oke teman-teman, dengan ini berakhirlah sudah tour kita pada pagi hari ini. Sejauh ini gimana teman-teman? Pada paham ya? Oke, pada paham. Gimana, seru? Nggak ngantuk ya? Apa udah lapar? Oke, masih semangat. Masih mau keliling lagi? Oke, nanti kalau mau keliling lagi boleh. Kalau mau ke kios, ke perpustakaan boleh. Oke teman-teman, kakak pamit. Terima kasih sudah berkunjung ke situs Purbakala Sangiran. Kakak minta maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat, atau kecepatan, atau asal-asal kata ya teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa di lain waktu. Salam situs Purbakala Sangiran, Homeland of Java Man.